Shalom, selamat pagi saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus. Bertemu kembali dalam Saren, Sapaan dan Renungan Pagi GKI Salatiga, Kamis 8 Januari 2026 bersama saya, Reti Andrea. Mari kita berdoa sebelum merenungkan firman dalam tema berpengharapan dalam gelombang besar. Bapa yang di surga, terima kasih atas hari ini. Pagi ini kami datang kembali kepadamu Tuhan dengan penuh harapan, kesegaran baru karena rahmat baru dalam Tuhan telah kami rasakan setelah istirahat semalam. Dan kami percaya Tuhan firman-Mu itu yang akan memberikan kami suluh bagi hati kami, pelita bagi jalan kami. Dan kami rindu Tuhan, untuk Tuhan menyampaikan pesan-Mu dalam kami menjalankan hidup yang penuh dengan gelombang saat-saat terakhir ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih, firman Tuhan hari ini diambil dari Habakuk pasal 3. Habakuk pasal 3 ayat 17 sampai 19. Demikian firman Tuhan. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Demikian firman Tuhan. Beberapa hari ini saya menerima pesan tertulis di WA dengan nada kekhawatiran yang sangat dalam. Kak, tolong bantu doa, keluarga kami terancam diproses secara hukum bila dalam beberapa hari ini belum bisa melunasi hutang. Bahkan ada pesan dari hambanya yang menulis di grup doa jemaatnya. Dia menulis betapa berat beban yang harus dihadapinya karena anggota keluarga dekatnya sendiri melakukan tindakan-tindakan mengecewakan, bahkan menyakiti orang-orang terdekatnya, dan sepertinya sulit untuk berbalik. Ada lagi pesan justru datang dari WA keluarga saya sendiri yang menebarkan karena akhirnya seorang saudara mendapat gugatan cerai kedua dari suaminya setelah beberapa waktu lalu. Gugatan pertama dapat digagalkan oleh pekerjaan Tuhan yang ajaib. Tentunya situasi-situasi ini tidaklah mudah, tidak hanya bagi mereka yang mengalami, tapi juga bagi kami yang ikut mendoakan, bahkan orang-orang di sekitar mereka yang menderita. Tahun masih baru, tapi mengapa nampaknya cobaan datang bertubi-tubi? Keadaan krisis global dunia pun banyak menimbulkan dampak nyata yang membahayakan di pelbagai bidang kehidupan manusia. Akankah kita menyerah dalam situasi dunia yang demikian sulit ini? Teringatlah suatu kisah pada masa Nabi Daniel, pada masa pembuangan bangsa Israel. Kisah Sadrak, Mesak, Abednego yang diuji imannya terhadap Sang Ilahi oleh penguasa saat itu. Dan dengan tenang mereka berkata, "Baginda yang mulia, kami tidak akan mencoba membela diri. Jika Allah yang kami sembah sanggup menyelamatkan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari kuasa Tuanku, pasti Ia melakukannya. Tetapi seandainya Ia tidak melakukannya juga, hendaknya Tuanku maklum bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak pula menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu." Ketika kita
mengenang kembali pernyataan mereka yang bergema sepanjang masa menjadi bukti kepercayaan yang mendalam kepada Tuhan, bahwa Allah kita mampu menyelamatkan kita dari api pencobaan yang menyala-nyala sekalipun. Dalam momen-momen refleksi kita, mari mengenang ujian-ujian masa-masa lalu yang telah kita alami. Api ujian pribadi yang harus kita hadapi. Kenangan akan kesetiaan Tuhan, penyelamatan Tuhan yang fenomenal maupun yang sepertinya berlalu begitu panjang tetapi toh berhasil melaluinya. Mari kita gemakan kenangan itu dan menjadi suatu peneguhan bagi iman kita bahwa kasih dan anugerahnya tak tergoyahkan bagi kita. Mari kita menyerahkan, terus semangat, sebab Allah kita tetap sama, baik kemarin, hari ini, dan selamanya. Bahwa saat kita menghadapi perjalanan hidup yang tidak mudah, seperti hamba-hambanya, kita dapat menemukan keberanian tetap berkata, tetapi jika Tuhan belum menolong ataupun tidak menolong dengan cara kami pun tetap percaya pada Allah. Karena Allah punya jawaban yang terbaik buat hidup kami. Di dalam cobaan hidup dan gelombang besar kehidupan, mari sesuai dengan firman, terus bersorak-sorai pada Tuhan, karena kekuatan kita ada dalam Tuhan yang menyertai kita. Mari terus beria-ria dalam Allah, karena sebagai orang beriman, patutlah kita tetap bersukacita dalam penderitaan atau situasi hidup apapun, karena kita mengerti Allah tidak akan membiarkan kita dalam pencobaan yang melebihi kekuatan kita, dan karena Allah kita setia, Dia senantiasa memberikan jalan keluar sehingga kita dapat menanggung. Dan semua ini adalah proses kehidupan kita dalam dunia ini hingga kita menerima bagian yang telah Tuhan sediakan bagi kita, jika kita mampu bertahan sampai pada akhirnya. Mari bertahan dalam sukacita surga melalui gelombang kehidupan ini bersama Allah Immanuel. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kasih setiamu, karena Engkau, kami mau memuji-Mu Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang tidak berubah meskipun ini tahun baru, tapi Engkau tetap sama. Engkau adalah Alfa dan Omega, Engkau adalah yang awal dan yang akhir. Terima kasih untuk tahun yang baru dan sebuah kesempatan yang baru untuk mengenal dan melayani-Mu. Bapa, kami tidak ingin menyimpang dari kehendak-Mu. Tolonglah kami untuk mendengar firman-Mu senantiasa. Kiranya kami tidak menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubah oleh pembaruan budi, sehingga kami dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan pada Allah, dan yang sempurna. Kiranya kami memiliki pikiran Kristus dalam segala keadaan, dalam segala hal yang kami lakukan. Kiranya kami berjalan dalam ketaatan yang penuh sukacita di tahun baru ini, dan berdiri dengan penuh kekaguman kepada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.